Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuatnya dengan tema Hello Kitty. Untuk topper di atasnya, boneka Hello Kitty ini kita akan bentuk secara manual memakai fondan nih. Untuk covernya seperti biasanya, biar semulus fondan, kita pakai teknik buttercream steam. Buttercream yang dipanaskan ya, lalu disiram di atasnya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pengoveran base cake dulu. Ini adalah brownies ukuran 16 cm, isinya 2 layer. Berhubung nanti kita akan pakai teknik buttercream steam, otomatis pengcoveran awalnya ini semua base cake harus tertutup dan terlihat mulus ya. Kalau nanti masih ada bintik-bintik hitam nggak apa-apa, yang penting nanti buttercreamnya dibikin agak tebal. Lalu untuk base cake-nya juga dibikin rata dan usahakan mulus lah seperti itu ya, biar nanti jalannya waktu menyiram buttercream cairnya bisa lancar. Oke, ibaratnya orang lagi make up ya, kalau foundation awalnya udah bagus, udah rata, udah mulus, untuk step selanjutnya pasti akan bagus pula nih hasil akhirnya, seperti itu ya. Nah, untuk sisi samping bagian atas ini dibikin secara melengkung, soalnya buttercream steam ini agak susah kalau melalui sudut-sudut yang tajam, jadi ini dibikin lengkung ya, biar nanti mengalirnya bisa enak nih gitu ya waktu menyiramkannya. Untuk tahap selanjutnya kita mencairkan buttercream. Untuk pencampuran warnanya di awal-awal seperti ini diaduk dengan baik ya, biar warna sama butternya bisa tercampur dengan baik. Oke, untuk menghindari bintik-bintik putih waktu selesai menyiram. Untuk proses pemanasannya seperti biasa, pakai teknik double panci, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi dengan buttercream. Diaduk-aduk secara cepat. Kalau udah cukup pencairannya, diturunkan saja seperti ini. Kita menentukan tingkat kekentalan atau keenceran di bawah saja. Oke, kayak gini ya. Nah, kalau udah ditemui tingkat keenceran yang pas, sesekali diaduk ini sambil diangkat-angkat ya, untuk mengira-ngira oh ini udah cukup nih, udah siap disiramkan. Dimasukkan di dalam plastik kilon seperti ini, lalu kita siramkan di bagian atas, mulai dari tengah dulu ya, lalu menepi seperti ini nih. Ingat jangan terlalu banyak gebrakan ya, nanti khawatirnya kalau terlalu banyak menghentak-hentakan tatakan tatnya akan muncul gelombang-gelombang di samping cake-nya, hasilnya kurang bagus ya. Jadi biarkan ini mengalir secara alami. Dan untuk lelehan yang menempel di atas tatakan tatnya dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik seperti ini. Pelan-pelan saja, jangan sampai menyenggol sisi bagian dalam. Oke, kayak gini. Nanti untuk sisa lelehannya bisa digunakan untuk mengcover lagi. Kalau ingin buat tat yang lain ini bisa digunakan lagi ya. Oke. Kalau udah selesai pengambilan lelehannya, sekarang kita rapikan sisi bagian bawah dengan cara memanaskan ujung spatula ya. Dipanaskan di atas api kompor, lalu dilap sambil dirasakan ini tingkat kehangatannya udah cukup apa belum. Oke, cukup menyentuh bagian bawah saja seperti ini, jangan sampai menyenggol bagian atasnya, nanti lapisan buttercream steamnya bakalan rusak ya. Jadi usahakan tingkat kecondongan dari spatulanya diatur sedemikian rupa biar yang menyentuh ujung spatula cuma sisi bagian paling bawah saja. Kita tujuannya cuma merapikan ya. Oke, seperti ini. Meskipun nanti ini akan ditutup dengan fondan, tapi kalau udah dirapikan seperti ini malah bagus nanti hasilnya ya. Terus untuk langkah selanjutnya kita masuk di pembuatan hiasan dari fondan. Memakai fondan warna pink seperti ini, kita mengacu di besarnya penggaris biar tidak terlalu banyak mengukur, bikin persegi panjang yang lumayan panjang seperti ini. Lalu pinggir-pinggirnya biar tampak cantik dikasih efek jahitan ya, menggunakan roll kayak penjahit nih. Oke, belinya di toko peralatan menjahit, bikin semacam kayak garis putus-putus. Nah, lalu hasilnya dilingkarkan di sisi cake bagian bawah. Nah, yang tadi udah kita rapikan ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita membuat hiasan dari fondan juga yang akan menempel di atas tatakan tatnya. Dengan menggunakan fondan warna yang sama kayak tadi, bikin persegi panjang tapi ini lebarnya lebih besar lagi, sekitar 4 cm ya. Kayak gini. Nah, untuk bagian bawahnya dibikin garis secara melengkung kayak gelombang-gelombang seperti ini ya, dengan menggunakan ujung cutter. Bikin lengkung-lengkungan secara manual, lalu diletakkan di atas tatakan tatnya mepet dengan fondan yang pertama tadi ya.
Ini untuk mempercantik tampilan bagian bawah. Nah, jadinya seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita membuat hiasan dari fondan lagi. Kita mencetak huruf ya dari fondan warna putih yang digilas agak tipis. Bisa dikasih sedikit taburan maizena biar agak kering nih permukaannya ya. Dan mulai dicapkan huruf-hurufnya. Kalau masih susah keluar dari cetakan, bisa dicongkel dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Dikeluarkan secara perlahan ya. Nah, ini huruf-huruf yang akan kita tempelkan di atas ini fondan warna pink. Biar lebih gampang menempelnya, bisa dikasih sedikit olesan air putih ya. Lalu ditempelkan huruf demi hurufnya seperti ini nih. Oke. Untuk step selanjutnya, kita membuat lingkaran dari fondan. Gilas fondan agak tebal, lalu menggunakan pemotong fondan yang lingkarannya agak besar. Ini paling besar sih kalau yang saya punya ya. Dipilih yang bagian bergerigi sisi-sisinya, lalu digunakan untuk memotong, dan jadinya seperti ini ditempelkan di atas cake, tepat di tengah-tengah ya. Seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat hiasan dari fondan juga, topper Hello Kitty. Bikin badannya dulu. Untuk bentuknya dibikin lonjong tapi bagian bawahnya agak melebar, lalu untuk atasnya dibikin agak mengerucut ya. Lalu hiasan kerahnya modelnya seperti ini saja, dibikin simple. Dari setengah lingkaran dikasih geratan garis-garis kayak gitu ya. Untuk kakinya juga dibikin simple, dari bulatan fondan digepengkan lalu ditempelkan di bawah badannya yang fondan warna putih ya. Ini semacam kayak kaki-kakinya. Nah, kayak gini aja biar simpel. Lalu untuk ukuran tangannya ini dibikin semacam kayak ulir panjang seperti ini. Untuk besarnya tangan bisa diukur dulu dengan cara menempelkan di badan Hello Kitty-nya sebentar. Kalau udah dirasa cukup pantas, nah kayak gini bisa dipotong ya. Bikin dua tangan kanan kiri. Sisi bagian kiri agak pendek ya. Kalau untuk kanannya agak panjang. Nah, untuk tangan bagian bawah bikin semacam kayak lingkaran kecil. Sedikit fondan digepengkan lalu ditempelkan di tangan bagian bawah dengan menggunakan sedikit bantuan air biar lebih menempel ya. Nah, jadinya seperti ini. Cara menempelkan tangan dengan badannya juga sama. Dikasih sedikit air ya. Pokoknya jangan lupa, apalagi kalau kita bikin hiasan fondan pas cuacanya panas, kita butuh sedikit bantuan air putih untuk menempelkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, ini tangannya ditempelkan. Untuk tangan yang kiri bisa dikasih penyangga tusuk gigi agak pendek seperti ini. Soalnya nanti posisi tangannya agak berdiri nih. Kalau nggak dikasih penyangga tusuk gigi, ini gampang letoy ya atau gampang jatuh. Nah, kayak gini biar tegak berdiri perlu bantuan sedikit penyangga di bagian dalamnya. Kalau udah selesai bagian badannya, sekarang kita membuat kepala nih dari bulatan yang digepengkan seperti ini. Oke, dicoba sedikit dipipihkan ya. Untuk bagian atasnya, di bagian telinganya, ini dibikin agak mengerucut. Nah, kayak gini ya. Untuk ukuran besar kepala bisa dipantaskan dulu ya. Ini cocoknya besarnya seperti ini nih. Bisa dipantaskan sebentar dengan cara menempelkan kepalanya ini di atas badan Hello Kitty-nya. Nah, kalau ukuran segini udah enak nih kalau dilihat. Oke. Udah selesai ya bentuk ukuran kepalanya. Sekarang kita menempelkan matanya. Bisa dikasih titik seperti ini sebagai tanda. Di posisi ini kita akan menempelkan fondan warna hitam. Oke, kayak gitu ya. Dikasih sedikit olesan air minum, air putih ya. Kita tempelkan matanya dua kanan kiri, lalu mulutnya pakai fondan warna kuning. Kecil saja nih ukurannya ya. Next, untuk langkah selanjutnya, kita bikin kumis Hello Kitty dengan menggunakan fondan yang kita ulir secara kecil aja, tipis gitu ya. Lalu dibikin 3 kanan kiri ditempelin. Nah, udah jadi ya untuk hiasan kepalanya. Lalu untuk pitanya yang akan menempel di depan telinga, kita bikin dari fondan juga warna pink. Biasanya kan pita ya, tapi untuk kali ini saya ganti pakai hiasan bunga saja biar lebih cantik nih. Nah, seperti ini nih. Biar tidak terlalu banyak tekanan waktu menempelkan, di bagian bawah kepalanya kita kasih jalan berupa tusukan ya, biar nanti lebih gampang menempelkannya. Lalu untuk menyambungkan antara kepala sama badannya, kita butuh bantuan tusuk sate. Tusuk sate ini tembus sampai bagian bawah cake nanti ya. Nah, kayak gini. Untuk bagian kaki Hello Kitty-nya dikasih sedikit olesan air minum. Lalu kita sambungkan kepala sama badannya seperti ini.
Jangan lupa tusuk satenya tembus sampai dasar cake ya, biar nanti waktu tat ini dibawa pulang, ini Hello Kitty-nya tidak gampang roboh. Oke, untuk mempercantik tampilan roknya bisa dikasih hiasan bunga-bunga juga. Pakai warna pink ditempelin di rok bagian samping. Nah, kayak gini ya. Kita sisihkan dulu untuk topper Hello Kitty-nya udah selesai. Sekarang kita membuat hiasan angka dari fondan. Kita sisirnya jiplak dengan menggunakan pola dari karton yang membentuk angka 1. Kita potong fondan sebesar dari pola karton ini ya. Bikin 2, jadi nanti posisi kartonnya itu di tengah, diapit sama fondan atas bawah ya. Oke, kayak gini. Untuk tinggi angkanya, kalian sesuaikan juga dengan tinggi topper Hello Kitty tadi. Misal tinggi Hello Kitty-nya tadi saya bikin 8 cm, jadi tinggi dari angkanya 6 cm saja, selisih 2 cm ya. Ini lebih bagus kalau dilihat dari depan. Untuk kartonnya ini, biar gampang ditancapkan, bisa dikasih tusuk gigi yang udah direkatkan dengan menggunakan lem tembak. Nah, caranya seperti yang tadi saya jabarkan ya. Posisi kertas kartonnya ini di posisi tengah, lalu atas bawahnya ini dikasih fondan yang udah dibentuk angka 1. Dirapikan ya pinggir-pinggirnya seperti ini dengan cara menekan-nekannya biar kartonnya tidak kelihatan. Nah, kayak gini. Biar lebih cantik lagi, bisa dikasih garis-garis dengan menggunakan cutter bisa, penggaris juga bisa. Kita bikin garis secara diagonal dulu seperti ini, lalu bikin garis lagi secara berlawanan ya. Jadi nanti ini bentuknya semacam kayak kotak kecil-kecil. Nah, kayak gini, lalu ditempelkan di samping Hello Kitty. Kalau tadi di dalamnya udah ada tusuk giginya kan lebih gampang waktu diberdirikan ya, kayak gitu. Dan biar tampilan angkanya bisa lebih cantik nih kalau dilihat, bisa dikasih hiasan fondan warna kuning yang dibentuk bunga seperti ini, bikin 2 ya. Nanti ini akan ditempelkan di pojok-pojok, di atas 1, di bawah 1. Oke, jadinya seperti ini nih. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat ini nama yang ulta dari fondan warna putih, dicetak seperti itu tadi ya. Huruf-hurufnya caranya juga sama. Kalau susah dicongkel sama tusuk gigi. Lalu cara menempelkannya dengan menggunakan fondan warna pink. Oh iya, waktu membentuk bunga pink ini cara menggilasnya dibikin agak tebal ya, biar waktu ditusuk ini tidak gampang pecah. Oke, lalu kita tempelkan huruf demi hurufnya. Karena ini nanti posisinya berdiri, kita butuh penyangga bagian dalam, bisa menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Lalu di bagian luarnya bisa disambungkan lagi dengan menggunakan sedotan. Pilih ini yang agak tebal nih bahan sedotannya ya, biar kaku berdiri kayak gini. Oke, untuk bunga-bunga sebagai aksesoris, ini cara menggilasnya agak tipis saja. Untuk fondan warna putih, hiasan tengahnya pakai pink. Lalu sebaliknya ya, kalau untuk bunga warna pink, hiasan tengahnya pakai putih. Dibolak-balik biar warnanya lebih kontras ya. Oke, kayak gini. Lalu ditempelkan di atas sama bawah cake, biar tidak ada ruang yang kosong dan tampilan dari tat ini bisa lebih cantik. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini adalah tat ukuran 16 cm, isinya 2 layer, pakai kombinasi bahan dekor ya. Untuk covernya saya pakai cover buttercream steam. Kalau kalian belum menguasai teknik ini, bisa pakai polesan biasa. Dibikin rapi ya, nggak apa-apa. Oke, menyesuaikan kebiasaan kita masing-masing ya, cara bikin tatnya. Lalu untuk hiasan fondannya seperti ini nih tampilannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Untuk yang suka video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.